6 bulan kemudian, hari ini adalah hari perpisahan kelas 12. Seluruh OSIS angkatan baru ditugaskan untuk mengatur acara perpisahan ini. Dinda dan Nanda juga jadi OSIS angkatan baru. Mereka bertugas mengurus keperluan panggung dan juga kursi. Aji juga kini kerja paruh waktu di kafe setelah pulang sekolah sampai malam. Sampai jarang bersenda gurau dengan Dinda. Mereka hanya bisa menghabiskan waktu berdua di hari libur. Gajinya tidak terlalu besar, tapi cukup untuk makanan sehari-hari. Untunglah Dinda tak banyak menuntut. Kadang orang tua mereka membantu masalah bayar listrik dan keperluan lain yang membutuhkan biaya besar. Acara perpisahan diadakan di hall sekolah. Banyak murid kelas 12 sedih karena tak terasa sudah 3 tahun menimba ilmu dan harus berpisah dengan teman-teman mereka. Setelah penyerahan ijazah dan pengumuman siswa berprestasi, siswa kelas 12 berfoto bersama. Aji dan teman-temannya sudah punya rencana sendiri-sendiri. Aji dengan kuliah non-regulernya, sedangkan teman-temannya meneruskan ke universitas yang mereka inginkan. Putri kuliah di Malaysia karena ingin memulai kisah baru tanpa Aji. Putri mengajak Aji bicara di tempat sepi, sementara yang lain asik mengabadikan kenangan lewat foto. Aji, aku mau pamit, aku akan kuliah di Malaysia. Aku pengen lupain kamu, tapi susah, ucap Putri sedih. Coba buka hati kamu buat orang lain, ucap Aji. Kamu lagi ngomongin Andi, aku gak suka dia, aku cuma anggap teman, ucap Putri. Andi yang mendengarnya kaget. Sudah dari tadi dia mengikuti Putri. Jadi begini rasanya dianggap teman. Aku salah sudah menutup hati untuk Nanda, batin Andi menyesal. Setelah pamit, Putri dan Aji kembali ke rombongan kelas 12. Dinda melihat itu dari tempat panitia acara. Bilangnya cintanya sama aku, tapi masih jalan sama mantan, umam Dinda cemberut. Nanti malam akan ada acara, hanya untuk murid-murid saja. OSIS akan membuat pesta kecil-kecilan untuk kelas 12 yang akan digelar di halaman sekolah. Acara ini sebagai ucapan selamat tinggal untuk kelas 12. Mereka pun pulang untuk siap-siap acara malam nanti. Hari ini Aji izin ke tempat kerjanya dan untung saja diizinkan pemiliknya. Kak Aji tadi ngapain berduaan sama mantan kakak? Tanya Dinda saat sampai rumah. Dia cuma pamitan, gak usah cemburu, ucap Aji mengacak-ngacak rambut Dinda. Udah gitu aja, gak ada yang lain? Tanya Dinda lagi. Iya gak ada, jawab Aji. Oh iya, nanti malam Kak Aji bakal tampil sama Kak Putri kan? Jangan ada degan mesra-mesra lo ya, aku awasin dari belakang panggung, ancam Dinda. Iya, khawatir banget sih istri aku, ucap Aji mencubit pipi Dinda. Teman-teman satu sekolah belum ada yang tahu. Kalau kakak putus sama Kak Putri, tanya Dinda. Enggak, jawab Aji singkat. Makan yuk, lapar, ajak Aji. Untung saja tadi pagi Dinda sudah masak. Kak Aji habis ini mau kuliah di mana? Tanya Dinda setelah selesai makan. Ke kampus yang biayanya murah, biar cukup uangnya, ucap Aji. Gimana kalau aku bantu kakak ikut kerja paruh waktu? Tanya Dinda. Gak usah, kamu fokus belajar aja, tolak Aji. Setelah selesai makan, Aji dan Dinda siap-siap. Aji mandi dulu karena Dinda menyetrika baju yang akan dipakai Aji nanti malam. Setelah selesai menyetrika baju, ganti Dinda yang mandi. Mereka berangkat lebih awal karena Dinda panitia acara, jadi harus ada di sekolah sebelum acara dimulai. Tadinya Dinda ingin berangkat sendiri, tapi Aji tetap ingin mengantarnya.
Sebelum pergi, Dinda merapikan baju Aji. "Gantengnya suami aku," puji Dinda. "Iya dong," ucap Aji. "Udah, yuk berangkat, nanti kamu telat lagi," ajak Aji. Mereka pun berangkat dengan santai. Saat sampai di sekolah, Dinda jalan dulu ke halaman sekolah. "Sampai ketemu di sini lagi, suami," ucap Dinda manja. Aji hanya tersenyum. "Keluar lagi manjanya," gumamnya. Aji memilih nongkrong di kafe dekat sekolah karena acara masih lama. Saat hari sudah mulai gelap, Aji kembali ke sekolah dan menuju halaman sekolah. Setelah sambutan dari MC OSIS, Aji dan Putri tampil yang pertama. Suara mereka seperti biasa menghanyutkan banyak telinga yang mendengar. Saat Aji dan Putri turun, banyak cewek kelas 12 bergosip. Kalian tahu, udah dengar gosip terbaru belum? Putri sama Aji ternyata udah putus waktu libur kemarin, ucap salah satu cewek. "Terus katanya penyebab putusnya si di kelas itu," ucap yang lain menambahkan. "Siapa?" tanya salah satu dari mereka. "Itu tuh yang jadi OSIS," jawab cewek pertama. "Dasar pelakor," sanggah yang lain. "Terus ya, katanya sempat ada berita kalau Oki akan nembak Aji dan Putri, terus dia nolongin gitu. Jadi dia yang kena tembak," bisik mereka. "Sok jadi pahlawan," timpal mereka. Bisik-bisik itu terdengar oleh Dinda yang berdiri di dekat mereka. Dinda hanya menganggap angin lalu. "Nyinyir banget sih, dasar perkumpulan Butejo," batin Dinda. Sekarang giliran Dinda dan Nanda yang akan menyumbangkan lagu mewakili OSIS. Dinda segera menjauh dari tukang gosip itu dan siap-siap. Mereka sudah ada di atas panggung ditemani teman mereka sebagai pengiring. Nanda terlihat begitu menghayati lagu itu, sampai penonton jadi ikut terbawa suasana sedih itu. Di sisi lain, Andi merasa bersalah dengan Nanda. Jangan-jangan lagu ini dinyanyiin buat aku, pikirnya. Setelah selesai, Nanda berbisik ke Dinda untuk turun duluan, karena ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. "Selamat malam kakak-kakak. Saya perwakilan dari OSIS pertama-tama mengucapkan selamat menjalani hari baru. Tantangan baru yang nyata ada di luar sana menanti kalian. Dan saya minta maaf kepada teman-teman seangkatan saya kalau saya punya salah. Karena ini malam terakhir saya ketemu kalian. Tahun ajaran baru saya akan pindah sekolah menyusul orang tua saya," ucap Nanda panjang, dengan mata berkaca-kaca. Mendengar itu, Dinda yang ada di belakang panggung menangis. "Jangan pergi, Nan. Aku gak mau sendiri," ucap Dinda. Teman-teman OSIS yang lain pun merasa kehilangan Nanda. Begitu turun panggung, semua panitia memeluk Nanda dan menangis. "Kenapa sih, Nan, kamu pindah? Ada cowok ganteng di sekolah yang baru." Itulah kira-kira percakapan mereka. Berita ini pun membuat Andi kaget dan menyesal telah menyia-nyiakan Nanda yang sudah tulus kepadanya. "Enggak, aku harus cegah dia pergi. Aku gak mau dia pergi. Setelah acara ini selesai, aku harus ngomong sama dia," gumam Andi. Setelah acara selesai, OSIS membersihkan kursi dan panggung yang dipakai untuk acara. Nanda sedang menatap kursi. Tiba-tiba ada tangan yang menggenggam tangannya. Nanda mendongakkan kepalanya. Ia melihat wajah lelaki yang membuatnya sakit hati. "Nan, aku mohon jangan pergi. Aku baru sadar bahwa aku cinta sama kamu. Jadi aku mohon jangan pergi," ujuk Andi. Giliran ditolak aja langsung mohon supaya aku gak pergi. "Jangan manfaatin aku lagi. Aku capek berurusan dengan kamu,"
penasaran dengan kelanjutan ceritanya, jangan lewatkan part selanjutnya ya. Jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Nantikan kelanjutan ceritanya ya. Bye.